2 itu tidak pernah mematikan kalau 150 mg. Oke. Iya, Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Ini tidak ada. Kalau kita bicara keracunan, maka konstruksinya harus ada zat tersebut di dalam tubuh. Artinya apa? Keracunan berarti racun itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Entah masuknya melalui hidung tadi, ya, atau melalui mulut. Melalui mulut itu bisa melalui makanan, bisa melalui minuman. Nah, dalam case ini kan melalui minuman diduga melalui minuman. Ya. Kalau dia ada dalam melalui minuman, maka ketika kita minum berarti zat itu kan terbawa. Ya, kan dia terlarut ya kan, jadi terbawa dan masuk dalam racun itu kita minum. Nah, ketika kita minum, tentunya melalui tenggorokan supaya sampai ke lambung. Ya, nah sampai ke lambung ini, nah di lambung ini tentunya masih ada proses di situ karena ada asam lambung. Ya. Nah, dari asam lambung inilah yang kemudian kalau misalnya cyanida kan tadi macam-macam, ada natrium cyanida, ada kalium cyanida. Nah, ketika ada masuk dalam tubuh kita entah kalium atau natrium cyanida, katakanlah yang ditemukan natrium cyanida, maka natrium cyanida ini tentunya di dalam lambung itu ada HCl, ya, ada asam lambung, ada natrium bikarbonat dan macam-macam lah golongan-golongan asam yang ada di situ, kemudian lemak dan sebagainya juga, dan kemudian masuk, ya, dan kemudian bisa dia berubah menjadi HCl gitu ya, dan pada waktu tertentu dia diabsorb, diserap oleh organ tubuh kita untuk dia bisa diedarkan. Nah, tetapi kalau belum dia diedarkan, maka dia ada di lambung. Di dalam lambung ini, kalau dalam posisi tertentu ada suatu gas yang terbentuk, dan karena pengocokan dan karena pengaruh kimiawi juga, bisa saja dia langsung merangsang sistem saraf kita untuk muntah. Ketika untuk muntah, berarti zat yang tadi di dalam tubuh kita, dalam lambung ini kita bicara, maka dia ada di dalam muntahan. Itu pasti itu, kalau dia muntahkan. Terus kemudian kalau dalam ini diserap, biasanya dalam waktu 5 menit sampai jam itu, maka dia terserap dan kemudian masuk ke bagian usus halus dan kemudian diedarkan melalui darah. Karena transportasi atau pembawa zat racunnya itu adalah darah. Ya. Nah, darah ini adalah kalau kita bicara kasus keracunan, ya, golden evidence-nya itu darah atau enggak. Nah, kalau untuk bicara kematian, maka target organnya adalah ya tentunya yang kita tahu misalnya sistem saraf kita, otak gitu ya, dan juga jantung yang kemudian berkaitan dengan peredaran darah yang dipicu oleh adanya cyanida tadi. Jika demikian, maka cairan tubuh yang namanya darah harus kita buktikan, ya, kemudian pada efek organ yang ada juga kita bisa buktikan menguatkan itu, dan di dalam organ tertentu terutama dalam hati ya, kalau bahasa orang forensik ya, yaitu otopsi itu benar itu harus nggak bisa, karena kalau mengandalkan hanya dugaan-dugaan di luar ya, sedangkan otopsi itu menggambarkan pastinya bahwa zat kimia yang namanya racun ada dalam tubuh mencapai target organnya, karena sifat racun begitu, harus mencapai target organnya. Kalau enggak, dia nggak akan memberikan dampak racunan. Iya, berarti. Nah, artinya apa? Yang namanya otopsi itu ya ketentuannya ada ya, tadi organ yang namanya dari kepala, dari jantung ya, dari hati, kemudian cairan tubuhnya yang menunjang, yang tadi saya bilang golden evidence bagi saya. Kenapa? Karena sebelum sampai ke otak, kalau jalurnya adalah melalui lambung, awalnya kan minum ke lambung itu melalui darah. Karena darah yang membawa dia ke target organ. Bukan hanya lambung. Iya, darah, lambung, darah sampai diedarkan oleh jantung kita dan sebagainya itu ke otak kita ya, dalam hati juga diputar gitu kan, disirkulasi, didetoksifikasi, dan kemudian tubuh kita berusaha mengurangi sifat racun itu, dibuang. Nah, bukti-bukti itu mudah. Hukumnya apa lagi? Hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja, hukum mati. Jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi merasa saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica Judi dibebaskan, saya tidak merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara, ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang, ini posisi saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang satu perkara. Kalau saya di pikiran saya mengatakan menang perkara, saya akan mengalahkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu fakta-fakta hukumnya. Sensitivitas orang beda-beda. Nah, itu yang jadi masalah ya. Tadi saya katakan kalau saya sekitar 1 ppm aja itu ada perubahan itu kita lihat dan kita merasakan baunya itu. Ya. Kalau dalam posisi, apalagi posisinya saya katakan dia dalam posisi yang dalamnya meminum dalam kondisi yang tadi saya katakan penguapannya masih lambat atau belum terjadi misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka tentunya tingkat kebauannya belum terasakan. Ya. Tapi kalau dikatakan dari kadarnya ya, besar misalnya 7.400 dan kemudian kondisinya itu sudah
boleh katakan tidak terlalu dingin gitu kan. Proses penguapan sudah mulai terjadi. Nah, bagi orang yang sensitif seperti karena kegiatan saya melakukan uji seperti itu, maka kita langsung ini ada bau khusus yang beda. Nah, jadi ketika kita mau minum saja kan sebelum menyentuh pasti uapnya langsung kena kita. Nah, hal yang seperti itu ya tentunya menjadikan indikasi bahwa kebauan itu tidak nyaman dalam mulut itu. Tapi kembali lagi efek tergantung kadar atau konsentrasi yang masuk dalam tubuhnya ya dalam mulut itu. Kadarnya itu berapa sih, Pak? Nah, tadi kalau saya katakan kalau misalnya 10 ppm saja sudah mempengaruhi sistem saraf kita itu. Dia masuk gitu kan. Jadi masuk ke dalam sistem paru-paru kita, sistem pernapasan dan bekerjalah kalau dia misalnya racunnya cyanida maka dia bekerja memblokir ya yang namanya kebutuhan oksigen oleh paru-paru atau pernapasan Itu kita. memang gejala. Jadi kita bilang orang ini keracunan cyanida kalau ada 3 minimal tidak. Pertama dia mukanya biru, merah. Yang kedua ada baunya yang kita bisa cium dan yang ketiga lambungnya merah. Itu tiga-tiganya kagak ada. Dan kemudian yang bikin kita bilang ini racun apa? Ketemu racun di dalam lambung dan ketemu tiosianat di dalam hati, darah dan urin. Itu nggak ada semua. Yang ada cuma 0,2 itu kan gimana? 150. Yang dimaksud dokter ganja itu dia mencoba melakukan itu karena kebiasaan dia dan kalau itu terjadi perubahan dari menjadi asam cyanida (ACL), maka memungkinkan dia terjadi penguapan. Dan makanya ditekan. Nah, ditekan pengalaman dia, saya respect menghargai dia punya pendapat bahwa terjadilah penguapan dan penguapan itu karena dia orang khusus bekerja tentang cyanida, maka dia mencium baunya itu. Kalau memang ada, tapi dia tidak ada, ya tidak ada. Jadi dia tadi saya katakan mengetes bahan kimia bisa secara organoleptis, ya. Tetapi lebih kuat lagi secara laboratorium. Tidak secara pembawa tidak cukup, tapi itu indikasi Bawaan dasar, bahwa kalau jika ada cyanida pasti tercium. Nah, Dr. Jaya karena bidang bakteri, ya dia nyatakan yang tidak merasakan situ kan, tidak ada baunya ya udah. Ya, kemudian dia lihat juga katanya tidak ada cherry red gitu kan, dan pada umumnya adalah blocking dari akibat cyanida itu menyebabkan terjadinya cherry red warna. Jadi kembali lagi kasus ini sebenarnya sederhana, tidak perlu berbulan-bulan. Ya, saya juga kaget. Jadi bukan substansinya yang dibahas, lebih kepada gerak lainnya. Artinya apa? Setting pembuktian atau konstruksi pembuktian itu ketika itu dilakukan dengan secara ya katakanlah secara baik dan benar. Itu kelemahannya. Jadi nanti dikait-kaitkan ada ion 950 seorang profesor tapi dia bukan ahlinya bicara ion ada 150 mg nih kan, kemudian ini kan ada ionnya ion Na terus kemudian ini 0,2 miligram CN, ini yang dimaksud 950 adalah 950 natrium cyanida, ya bukan gitu, itu membodohi orang tuh orang masyarakat. Kenapa? Saya orang kimia, kalau 950 mg ya itu adalah bisa 950 mg bisa berupa NaCl, bisa Na bikarbonat, sedangkan yang natrium cyanidanya adalah 0,2 miligram per kilogram, 0,2 miligram per liter itu. Kenapa? Karena ionnya disebut Cn, jadi itulah 0,2 miligram Cn, yaitu NaCN maksudnya, natrium cyanida. Sedangkan yang 950-nya itu yang dikatakan ada dalam ditemukan ion itu bukan 950 natrium cyanida, itu salah besar itu. Dan saya sangat tidak sependapat itu, membawa arah yang menurut saya akhirnya membodohi masyarakat. Jadi masyarakat berasumsi beda. Iya, jadi seakan-akan itu sebenarnya ada natrium cyanida. Nanti gimana kok bicara itu? Coba edukasi masyarakat yang benar. Kalau kopi ada racun cyanida itu tidak bereaksi dengan kopi, tidak. Dia kalau memang ada racunnya, maka cyanidanya itu akan ada dalam campuran tersebut. Ya, dalam campuran tersebut. Artinya dia tidak bereaksi kimia menjadi misalnya kafeinnya bereaksi dengan cyanida gitu kan. Karena untuk reaksi kimia apalagi dalam kondisi yang dikatakan tadi suhu normal seperti itu ya, dan kemudian tidak dipicu dengan pemanasan proses langsung, maka interaksi kimianya itu relatif katakanlah itu tidak menjadi suatu bentuk senyawa baru gitu. Jadi cyanida sebagai cyanida tidak ada ya. Kalaupun ada kafein, ada protein dalam itu mungkin bisa bereaksi, tapi ada kondisi tertentu yang dibuatnya. Ya, misalnya suhunya, kemudian pH-nya gitu ya, dan baru kemungkinan terjadi reaksi yang diharapkan menjadi suatu senyawa lain itu bisa terjadi. Jadi dengan kata lain dalam kondisi ini cyanida bagi jika ada makanya sebagai suatu cyanida. Ya, kafein dan sebagainya, protein atau asam-asam amino atau lemak dan sebagainya itu sebagai suatu senyawa. Ini dalam kondisi tersebut mengenal zat kimia itu ya bisa melalui pembauan, yaitu namanya tes bau gitu ya, bisa melalui tes cicip, yaitu namanya organoleptis. Jadi mengenal bahan kimia racun itu atau bahan kimia pada umumnya ya itu bisa cara dengan organoleptis, yaitu tadi dengan pembauan,
dengan tes itu CT di lidah, di ujung lidah gitu ya, untuk bagian rasa ya itu, atau dengan kulit sifat alergi atau iritasinya gitu ya. Nah, tetapi pada umumnya adalah melalui inhalasi ya, pembauan, tapi pembauan dengan cara yang khas, gitu, bukan langsung disirup gitu, tapi ada cara gitu ya. Kemudian seperti tangan saya kipas-kipas ini, dan kemudian dengan organoleptis itu di ujung lidahnya gitu ya. Dan kemudian dalam proses seperti itu ya, maka orang bisa mengetahui, tapi itu skala saya katakan organoleptis, dalam pengertian bahwa orang yang sensitif pasti akan merasakan tahu seperti itu ya. Tapi ada juga saya katakan ya, tidak semua orang yang sangat sensitif, tapi setidaknya untuk mengenali secara organoleptis seperti itu. Tapi kalau kita ingin yakin bahwa itu ada zat asing gitu kan, ya tentunya dari kebiasaan, misalnya warna ya, biasanya putih, misalnya kalau susu putih tiba-tiba dia menjadi kuning gitu kan, berubah gitu ya. Nah, berubahnya sangat signifikan gitu, artinya pekat sekali. Nah, tentunya berarti sesuatu yang biasanya putih kok jadi kuning atau coklat gitu kan. Nah, tentu itu 2,2 itu terlalu Kecil berarti belum bisa dibuktikan ya. Karena kan minimal ya 128 gram, atau ada yang menyatakan 50 sampai 150, ada yang menyatakan 150 sampai 240. Tetapi anyway, itu kadarnya itu jelas banyak, lebih dari sekedar 0,2. Dia jadi heboh ini, kok di lambung hanya 0,2. Iya, hanya lambung bahkan bahkan hanya lambung. Itu yang menjadi hebohnya. Kenapa hebohnya? Karena menurut saya dari awal saya sih menduga konstruksi pembuktiannya untuk berbasis scientific evidence-nya itu kurang. Apakah yang saya katakan? Artinya dari persiapan. Kalau dia menduga adalah, ini kasusnya kan simpel, keracunan. Saya sih ya bukan mengertikan arti orang melakukan misalnya, dia tinggal lampunya, dia mimik wajahnya yang serong, bukan itu. Permasalahan cuma 0,0 Permasalahannya ada dalam tubuhnya, ternyata cuma 0,2, itu persoalannya. Dan di organ-organ tubuh lainnya dan cairan tubuh tidak ada. Itu persoalannya. Coba kalau penelitian itu dikembangkan dengan baik, disiapkan dengan baik, ya, yang ada di luar yang namanya di cangkir ataupun di gelas itu adalah salah satu bukti pendekatan saja. Tapi yang namanya kasus keracunan itu harus ada bukti di dalam organ tubuh yang dalamnya si korban. Kasus keracunan yang sifatnya menyebabkan orang mati itu kan cukup, pembuktiannya sangat lemah. Saya katakan, maka sedang konstruksi pembuktian objeknya terlalu lemah itu. Kalau tidak ada dalam lambung, tidak ada di lambung yang kecil, kemudian di darah juga nggak ada, kemudian di otak juga target itu nggak kelihatan, nggak tahu persis ya. Kemudian di urin juga tidak ada berkas-berkas atau jejak-jejak racunnya. Nah, gimana pada kimia itu tidak bisa hilang begitu saja, nggak bisa langsung jadi CO2 H2O, enggak, itu nggak tepat itu ya. Berarti otopsi itu wajib karena untuk meyakinkan kepastian bahwa itu orang itu keracunan dan mati karena cyanida, karena otopsi di organ-organ targetnya itu atau organ-organ sasaran itu ada kerja racunnya tersebut adalah kalau cyanida itu dengan adanya hemoglobin di trap ya, diikat ya, kemudian oksigen yang harusnya diedarkan untuk bekerjanya sel-sel tubuh kita itu tidak berfungsi karena diblok oleh adanya cyanida ini, sehingga orang yang keracunan seperti itu salah satu indikator yang kuatnya adalah kalau memang dalam dosis yang cukup signifikan atau mematikan itu, yaitu yang disebut dengan cherry red ya. Jadi bagian tubuhnya belakang bisa berwarna merah atau wajahnya berwarna cherry ya, merah-merah. Nah, itulah sebenarnya fenomena mengenal yang namanya kasus keracunan cyanida, dan pembuktian lagi dilengkapi dengan adanya temuan di dalam urinnya yaitu thiocyanat SCN. Nah, metodologi untuk mengidentifikasi cyanida dan thiocyanat berbeda. Nah, ini yang jadi hebohnya ini kan, ya mungkin tidak, metode deteksinya tidak tepat, atau mungkin tidak paham dalam melakukan, harusnya dideteksi thiocyanatnya. Kami hanya menemukan 0,2 mg ya, dan kemudian ditargetkan ya. Kalau memang itu tidak kuat dalam pembuktiannya, sejak awal jangan dulu dimajukan, yakinkan harus proses semuanya. Proses semua, yakinkan. Ini kayak terkesan bagi saya dipaksakan untuk ada pelaku, racun itu ya. Ada racun. Iya, janganlah. Jadi kayak gini kita jadi bingung gitu. Saya sebagai ilmuwan juga, sebagai peneliti, ini kok jadi begini, bukan substansi permasalahannya. Saya ingin mengedukasi para masyarakat, ini adalah kesalahan struktur pembuktian dalam kaitan yang substansinya, objeknya. Itu aja. Kalau itu disiapkan dengan baik, ya. Lalu kita kekurangan darah, ya apa hubungannya kalau darah tidak ada? Bukan ada urin, kemudian ada organ, ya. Nggak usah gitu. Manusia persiapan itu belum matang sekali.